Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, hari ini dalam materi ini kita akan mempelajari tentang materi ilmu tajwid untuk yang pertama kalinya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan dapat mempraktekkannya dalam bacaan-bacaan Al-Quran kita sehingga kita dapat membaca dengan baik dan benar. Baiklah, anak-anak sekalian, dalam materi hari ini, dalam materi ilmu tajwid kali ini, untuk yang pertama kita akan membahas tentang hukum dari nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin di dalam Al-Quran, bacaan terhadap nun mati dan tanwin, ada fathah tanwin, ada kasrah tanwin, dan ada dhammah tanwin, maka cara membacanya berbeda-beda tergantung huruf setelah nun mati atau tanwin tersebut adalah huruf apa. Nun mati dan tanwin di dalam hukum tajwid untuk membaca Al-Quran itu ada bacaan. Yang pertama adalah hukum bacaan izhar, yaitu dibaca dengan jelas. Kemudian yang kedua, nun mati atau tanwin itu dibaca idgham dengan memasukkan bunyi atau suara nun mati atau tanwin tersebut ke dalam huruf tertentu yang menjadi huruf idgham. Selanjutnya, yang ketiga, nun mati atau tanwin itu akan dibaca iqlab. Dan yang terakhir, nun mati dan tanwin itu nantinya akan dibaca dengan samar-samar atau dalam bahasa tajwid disebut ikhfa. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang izhar atau bacaan izhar, bacaan nun mati dan tanwin yang dibaca dengan jelas. Jadi bacaan izhar ini tidak dibaca dengan berdengung, juga tidak dibaca dengan samar, tetapi dibaca dengan jelas. Adapun huruf-huruf izhar, yang pertama ada ha, kedua kha, ketiga ain, yang keempat ghain, yang kelima ha, dan yang keenam alif atau hamzah. Sebagai contoh, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang tersebut, yang 6 tersebut di atas ini, maka cara membacanya harus jelas. Di sini ada contoh dari huruf ha, yaitu yanhituna. Nun mati bertemu dengan ha. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ha, maka cara membacanya harus jelas. Yanhituna, tidak boleh didengungkan. Yanhituna, itu salah. Begitu juga dengan tanwin yang bertemu dengan ha. Contohnya, alimun hakim. Di sini ada tanwin, mim, dhammah tanwin bertemu dengan ha. Maka cara membacanya juga harus jelas, tidak boleh didengungkan ataupun disamarkan. Begitu juga dengan contoh yang lain. Kha. Ketika huruf kha bertemu dengan nun mati, maka cara membacanya harus jelas. Min khairin. Min khairin. Tidak boleh min khairin, itu salah. Atau tanwin, kasrah tanwin bertemu dengan kha. Yauma idzin khashi'ah. Zin dibaca dengan jelas. Kemudian begitu juga dengan ain. Ketika ain bertemu nun mati atau tanwin bertemu dengan ain, maka cara membacanya harus jelas. Seperti contoh pada huruf ha dan huruf kha. Man amila. Man amila, nun matinya dibaca jelas. Sami'un alim. Kemudian huruf ghain. Huruf ghain pun sama, adalah huruf daripada huruf-huruf izhar khalqi. Huruf izhar khalqi, maka cara membacanya harus jelas. Min ghillin azizun ghafur. Dan selanjutnya huruf ha sama. Minhum salamun hiya. Kemudian huruf alif, man amana. Kullun amana. Dan
kita coba mempraktekkan bacaan ini di dalam contoh bacaan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yang kita ambil adalah dari surah Al-Baqarah ayat ke-36. Ini nanti dipraktekkan sama-sama di rumah cara membacanya yang baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Di sini ada 3 daripada contoh hukum bacaan izhar, yaitu yang pertama pada lafaz anha. Kalau diperhatikan di sini ada nun mati dan setelah nun mati itu adalah huruf H, yang mana tadi H adalah salah satu daripada huruf-huruf izhar. Maka membacanya tidak boleh anha atau anha, enggak boleh. Tapi harus jelas. Fa'azallahumasyaitanu anha. Harus jelas. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada dot yang berbaris kasrah tanwin. Ini berarti tanwin kemudian bertemu dengan huruf ain. Maka ini juga adalah bacaan dari hukum bacaan izhar khalqi. Kemudian yang ketiga ada wa mata'un ilahin. Wa mata'un ilahin. Di sini juga ada tanwin bertemu dengan alif, yang mana alif adalah salah satu huruf daripada huruf izhar khalqi. Nah, jadi ini adalah bacaan-bacaan contoh di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-36, yaitu tentang beberapa contoh daripada hukum bacaan izhar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, silakan dipraktekkan untuk membaca ayat ini. Dan demikian materi pada kesempatan pertama ini dari pembahasan tentang hukum tajwid dari bacaan izhar. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.